Namaku Eni, usia 45 tahun. Sudah 3 tahun aku hidup sebagai janda setelah suamiku, lelaki yang paling aku cintai, pergi selamanya karena kecelakaan. Sampai sekarang pun, setiap kali aku menyebut kata suami, hatiku seperti diremas dari dalam. Namanya Arman. Dia bukan hanya pasangan hidup, tapi juga tempatku bersandar, teman curhat, pelindung, juga guru kesabaranku. Kami menikah hampir 20 tahun sebelum takdir merenggutnya begitu saja. Hidupku berubah total sejak hari itu. Orang-orang hanya melihat aku sebagai perempuan kuat. Punya usaha, pekerja keras, terlihat mandiri, tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam aku tidur sendirian, sambil memeluk bantal yang dulu sering dipakai suamiku. Kadang aku berharap bangun dan mendengar suaranya dari dapur, membangunkanku dengan kopi hitam kesukaannya. Tapi yang ada hanya sepi dan suara detik jam yang terdengar semakin keras. Awalnya aku menolak semua simpati orang. Banyak yang menyuruhku menikah lagi. Banyak pula yang sok menghibur dengan kata-kata, hidup harus lanjut. Aku memang menjalankan hidupku. Tapi bukan berarti aku benar-benar melangkah. Lebih tepatnya aku berjalan sambil menanggung beban rindu yang tak pernah selesai. Setelah Arman meninggal, aku mengurus bisnis kecil peninggalannya. Usaha transportasi dan catering rumahan. Semuanya aku yang pegang. Aku tidak punya anak, dan keluargaku tinggal jauh. Akhirnya aku membeli rumah lebih besar yang butuh banyak pengurusan. Kegiatan padat, rapat dengan klien keluar masuk kota, membuatku harus mencari sopir pribadi. Bukan karena aku tidak bisa menyetir, tapi karena aku sering kelelahan dan pikiranku mudah kacau. Kalau sudah mengingat suami, tanganku bisa gemetar, dan itu bahaya kalau sedang di jalan. Awalnya aku mencoba bertahan tanpa bantuan. Aku pikir aku bisa atur semuanya sendiri. Tapi dalam 1 bulan terakhir, tubuhku mulai menolak. Aku pernah hampir tabrakan karena melamun di traffic light. Dan sekali waktu aku tidur sambil nyetir jarak dekat, asisten rumah tanggaku Mbak Sari, yang sudah bekerja denganku lebih dari 10 tahun, akhirnya bicara tegas. Bu, kalau ibu terus maksa begini, saya yang nggak tenang. Carilah sopir. Bukan soal mewah atau tidak, tapi soal ibu butuh ditemani. Awalnya aku menolak lagi. Tapi suatu pagi aku terbangun dengan kepala pusing, mata bengkak karena semalaman menangis setelah membuka album lama. Di situ aku menyerah. Bukan menyerah pada kehidupan, tapi menyerah pada rasa gengsi. Aku sadar, aku butuh seseorang untuk sekadar duduk di kursi depan mobil dan membantuku berpijak di dunia nyata. Aku mulai menyuruh Mbak Sari membuka lowongan, tapi diam-diam. Aku tidak ingin orang tahu aku sedang dalam fase lemah. Kami mendapat 7 pelamar. 5 diantaranya kutolak di hari pertama, 2 sisanya terlalu banyak bicara dan gaya. Aku capek menghadapi laki-laki yang merasa bisa dekat hanya karena statusku janda. Aku sempat berpikir membatalkan niat itu, sampai suatu sore telepon masuk. Suara laki-laki di seberang terdengar sopan, tidak terburu-buru, dan lengkap memperkenalkan diri. Selamat sore, Bu. Nama saya Febri. Usia saya 27. Saya dapat informasi lowongan dari kenalan. Kalau masih dibutuhkan, saya siap datang untuk wawancara. Awalnya aku tidak tertarik. Usianya terpaut 18 tahun dariku. Aku sudah bisa membayangkan anak lulusan baru yang manja atau terlalu santai. Tapi ada nada tenang di suaranya yang membuatku tidak langsung bilang tidak. Aku hanya menjawab singkat, besok pagi jam 8 datang saja ke rumah, bawa surat dan data diri. Setelah ku tutup telepon, aku tidak berpikir macam-macam. Buatku dia hanya pelamar biasa. Tapi tanpa aku sadari, hari itu adalah hari pertama dari babak hidupku, yang sama sekali tidak aku duga. Malamnya, aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi foto suamiku di meja kecil sebelah tempat tidur. Foto itu diambil setahun sebelum dia meninggal, waktu kami liburan ke Batu. Senyumnya lebar, matanya sayu tapi hangat.
Aku sentuh bingkainya dengan ujung jari. Man, bisikku lirih. Kalau aku ambil sopir baru, kamu nggak akan marah kan? Tentu tidak ada jawaban. Tapi di dalam hati, ada detak rasa bersalah yang belum pernah hilang. Dan malam itu aku tertidur dengan pikiran campur aduk antara rindu, takut, dan sedikit lega karena besok ada orang baru yang akan datang ke rumah ini. Meski saat itu aku belum tahu bahwa kehadirannya akan mengubah segalanya. Kedatangan Febri N. Awal kedekatan tanpa disengaja pagi itu, udara masih dingin ketika aku duduk di ruang tengah menyeruput teh hangat. Jam dinding baru menunjuk pukul 07.30, tapi entah kenapa aku sudah siap sejak 1 jam sebelumnya. Biasanya aku tidak peduli dengan siapapun yang mau datang wawancara kerja. Tapi kali ini ada rasa penasaran kecil yang bahkan tidak kuakui pada diri sendiri. Sekitar jam 8 kurang 5 menit, suara bel gerbang terdengar. Mbak Sari yang membukakan. Dari dalam ruang tamu, aku bisa mendengar langkah kaki seseorang memasuki pekarangan. Tidak terburu-buru, tidak pula canggung. Saat pintu ruang tamu dibuka, aku baru pertama kali melihat sosok bernama Febri itu. Tubuhnya tegap, kulit sawo matang, rambutnya rapi, dan wajahnya bersih meskipun tidak tampan secara mencolok. Yang langsung menarik perhatianku adalah cara dia berdiri. Bukan sok formal, tapi tegak dan sopan. Seolah dia sudah terbiasa menghormati orang tanpa dibuat-buat. Dia memberi salam, kemudian menundukkan kepala. Permisi Bu, saya Febri. Suaranya sama seperti di telepon. Tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak dibuat berat-berat seperti banyak laki-laki muda yang ingin terlihat gagah. Aku hanya mengangguk dan menyuruhnya duduk. Wajahnya tidak menunjukkan rasa gugup, tapi juga tidak terlalu percaya diri. Seimbang. Wawancara berlangsung sederhana. Aku bukan tipe orang yang banyak basa-basi, jadi langsung to the point. Ada pengalaman nyetir sebelumnya? Ada Bu, jawabnya. Dulu sempat kerja di travel, lalu sempat jadi sopir pribadi juga. Tapi majikan lama pindah ke luar negeri. Bawa SIM? Bawa Bu, katanya sambil mengeluarkan dompet dan memperlihatkan dokumen lengkap, CMA, SIM-C, KTP, bahkan sertifikat mengemudi defensif. Aku mengangkat alis. Dalam hati agak terkesan. Tidak ada nada sok tahu saat menjawab. Tidak terlalu panjang. Tidak pula melebih-lebihkan. Semua seperlunya. Aku melirik jam. Belum 8:10, tapi rasanya lama. Pertanyaan berikutnya yang biasanya kutanyakan adalah hal admin, gaji, jam kerja, kesediaan menginap kadang-kadang. Tapi entah kenapa, aku justru bertanya hal yang tidak ada di daftar. Kamu tahu nggak? Ucapku pelan. Kalau kerja sama saya itu nggak gampang, saya cepat marah kalau ada yang ceroboh. Dia tersenyum tipis, bukan senyum basa-basi, tapi semacam ekspresi mengerti. Saya siap belajar, Bu, jawabnya. Kalau saya salah, saya lebih senang ditegur daripada didiamkan. Aku diam sejenak. Kalimat itu hampir sama persis dengan yang dulu suamiku katakan saat pertama kali kami bekerja bersama membangun usaha. Tapi aku menepis ingatan itu cepat-cepat. Setelah percakapan singkat, aku mengakhiri wawancara dengan kalimat biasa. Nanti saya kabari, kalau cocok. Tapi sebelum aku berdiri, dia berkata sopan tanpa memotong. Kalau ibu ragu karena usia saya masih 27, saya paham. Tapi saya kerja bukan buat gaya-gayaan. Saya anak pertama, masih punya ibu di kampung. Saya butuh kerja yang tetap dan saya terbiasa hormat sama atasan. Apalagi kalau perempuan. Aku menatap wajahnya. Tidak ada nada merayu atau cari simpati. Justru kalimatnya terdengar seperti penegasan bahwa dia tidak main-main. Aku mengangguk pendek. Nanti saya kabari, ulangku. Lebih tegas. Dia pamit dengan sopan dan tidak banyak bicara.
Saat berjalan menuju gerbang, aku memperhatikan postur tubuhnya dari belakang. Ada cara dia melangkah yang mengingatkanku pada seseorang, tapi aku menolak menelusuri lebih jauh. Siang itu, aku memutuskan tidak meneruskan wawancara dengan pelamar lain, bukan karena langsung suka, tapi aku merasa cukup. Mbak Sari bertanya, "Gimana Bu yang tadi?" Aku hanya menjawab singkat, "Kita coba 1 minggu. Kalau cocok lanjut, kalau enggak berhenti," tanpa banyak diskusi. Sore itu aku menelepon Febri dan menyuruhnya mulai besok jam 6 pagi. Keesokan harinya, sebelum aku sempat turun ke ruang makan, Mbak Sari sudah bilang, "Bu, sopir baru Ibu sudah datang dari jam 5:30. Aku sempat kaget. Aku yang biasanya tepat waktu saja belum beres. Tapi dia sudah di halaman, membersihkan mobil tanpa disuruh. Aku melihat dari jendela lantai 2. Dia membuka pintu mobil, mengecek ban, kaca spion, tisu, hingga botol air yang ada di dalam. Aku turun dan menghampirinya. Dia langsung menyapa, "Selamat pagi, Bu. Izin saya bersihkan mobil dulu sebelum berangkat." Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati ada sesuatu yang terasa akrab. Suamiku dulu selalu mengecek mobil pagi-pagi sebelum mengantar orderan catering, tanpa disuruh, tanpa ribut. Aku tidak ingin memikirkannya lebih jauh, jadi langsung berkata, "Jam 7 kita berangkat ke kantor pusat. Kamu tunggu di depan. Jangan telat." Dia hanya menjawab singkat, "Siap, Bu." Saat duduk di kursi depan mobil, aku melihat bagaimana dia menyesuaikan posisi duduk dan spion. Tidak berisik, tidak bertanya hal-hal tidak penting. Bahkan dia tidak menyalakan musik sebelum bertanya. "Ibu biasanya senang dengar musik atau jalan dalam keadaan hening?" Aku menjawab dingin, "Hening aja." Dia hanya mengangguk. Perjalanan pertama kami tanpa percakapan. Tapi tidak terasa canggung, justru heningnya terasa aman. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa melamun tanpa takut menabrak siapa-siapa. Malamnya, saat aku masuk kamar, aku menatap foto almarhum suamiku lagi. Kali ini tidak ada tangis, hanya getaran kecil di dada. Aku bergumam. Aku nggak tahu orang ini bakal cocok apa enggak. Tapi entah kenapa kehadirannya nggak bikin aku capek. Aku tidak tahu, hari pertama itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan jauh lebih mengusik hati daripada yang pernah kubayangkan. Bayangan lama dan kemiripan yang tidak sengaja sudah hampir 2 minggu Febri bekerja denganku. Sejauh ini dia tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus sigap, kapan harus diam. Dia tidak pernah asal menanyakan hal-hal pribadi, dan itu membuatku nyaman tanpa harus mengakuinya secara langsung. Suatu pagi, aku harus menghadiri rapat dengan klien di kawasan industri. Aku terbiasa duduk di kursi belakang agar bisa membaca dokumen sepanjang jalan. Tapi pagi itu moodku sedang buruk. Semalam aku tidak bisa tidur karena teringat kembali kecelakaan suamiku. Rapat dijadwalkan jam 9, dan aku terbiasa berangkat tepat waktu. Namun entah kenapa saat aku masuk mobil, tangan kiriku gemetar saat mengenakan sabuk pengaman. Bukan karena takut, tapi karena malam sebelumnya aku sempat membuka album lama, melihat foto Arman terakhir kali sebelum dia pergi ke luar kota untuk urusan kerja. Perjalanan yang menjadi perjalanan terakhirnya. Aku mencoba memasang sendiri sabuk pengaman, tapi tali itu tersangkut di sela kursi. Aku menarik 2 kali, tetap macet. Sebelum aku menghela napas kesal, Febri tiba-tiba menoleh dari kursi sopir. "Sebentar, Bu. Biar saya bantu." Aku spontan ingin menolak. Aku tidak suka disentuh, apalagi oleh orang baru. Tapi belum sempat aku berkata apa-apa. Dia sudah turun dari mobil, membuka pintu samping tempatku duduk, lalu menunduk pelan. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Dia menarik sabuk dari bawah, menekan tombol pengait,
lalu memasangkannya dengan sangat hati-hati agar tidak mengenai bahuku. Yang membuatku terdiam bukan karena dia membantu, tapi cara dia melakukannya. Menggunakan tangan kanan, sementara tangan kirinya menyangga ujung sabuk. Persis sekali seperti Arman dulu setiap kali aku kesulitan memasangnya ketika kami masih sering bepergian bersama, aku terpaku. Masih ada jarak beberapa senti antara tubuhnya dan tubuhku. Tapi rasanya aku mundur ke tahun-tahun lalu. Suara pintu tertutup, wangi sabun lembut dari pakaiannya. Bahkan cara dia memastikan sabuk tidak menyentuh rambutku. Semuanya seperti bayang-bayang masa lalu yang tiba-tiba hidup kembali. Febri sempat menatapku sekilas. Mungkin menyadari wajahku berubah. Sudah, Bu. Maaf kalau lancang, ucapnya singkat. Aku tidak langsung menjawab. Ada getaran halus di dada yang entah dari mana datangnya. Butuh 3 detik panjang sebelum aku membalas. Iya, terima kasih. Perjalanan pagi itu terasa berbeda. Aku mencoba membaca dokumen, tapi pandanganku kabur. Ingatan masa lalu mulai membanjir tanpa izin. Aku kembali mengingat hari-hari terakhir bersama Arman. 3 hari sebelum kecelakaan itu, aku dan Arman bertengkar kecil. Aku lelah pulang dari acara keluarga, sedangkan dia lupa menjemputku karena tertidur di sofa. Aku marah, tapi dia malah tertawa kecil dan meminta maaf sambil membuatkan teh. Esok harinya dia berangkat keluar kota. Dia sempat mengecup keningku sebelum pergi, lalu membantu memasang sabuk pengaman saat kami berangkat bersama ke bandara. Waktu itu aku menggerutu. Nggak usah repot, aku bisa sendiri. Dan dia hanya menjawab, bukan soal bisa atau enggak. Aku suka ngurusin kamu. Ucapan itu menjadi kalimat terakhir darinya yang tersimpan jelas di ingatanku. Di sepanjang perjalanan bersama Febri, aku mencoba mengusir bayangan itu. Tapi semakin kucegah, semakin kuat munculnya. Bahkan gaya Febri menyetir pun anehnya mengingatkanku pada Arman. Tenang, tidak terlalu cepat, dan selalu menjaga jarak aman. Setiba di gedung kantor, aku turun tanpa bicara, tapi langkahku tidak stabil. Saat mengetik pesan di ponsel, mataku sempat memanas. Febri tidak menanyakan apa-apa, tapi sebelum aku masuk lobi, dia berkata pelan dari kursi sopir, "Nanti kalau ibu selesai rapat dan ingin sarapan atau butuh air minum, langsung bilang saja ya. Sena standby di parkiran." Nada suaranya datar tapi perhatian. Bukan basa-basi, bukan juga ingin terdengar manis. Dan lagi-lagi, gaya bicaranya membuatku merasa seperti sedang ditunggu oleh seseorang yang sudah mengenalku bertahun-tahun. Sepulang dari rapat, aku langsung masuk kamar dan duduk di tepi ranjang. Aku menatap foto Arman di meja kecil itu. Bibirku gemetar saat berkata lirih, "Kenapa dia mirip kamu, Man?" Bahkan dari cara jalan, cara ngomong, hal-hal kecil yang nggak bisa dibuat-buat, ada rasa takut merayap. Bukan karena Febri berbuat salah, tapi karena aku takut perasaanku sendiri bergerak ke arah yang tidak ku mengerti. Aku tidak jatuh cinta, tidak mungkin. Aku bahkan belum sepenuhnya pulih. Tapi ada ruang yang seperti terbuka, pelan-pelan, tanpa permisi. Malam itu, aku duduk lama di balkon sambil memandang taman. Angin malam membawa suara jangkrik dan sedikit aroma tanah basah. Untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku berbicara pada diri sendiri dengan nada jujur. Kalau ini hanya kebetulan, kenapa rasanya seperti bukan? Aku memejamkan mata, dan di antara sunyi itu, aku mulai merasakan sesuatu yang dulu pernah ada. Rasa ditemani. Aku tidak tahu bahwa kejadian kecil tadi pagi hanyalah awal dari banyak hal yang akan terus mengusik hati dan pikiranku. Hal-hal yang pelan-pelan menarikku keluar dari duka, tapi sekaligus menjerumuskanku ke dalam dilema perasaan yang lebih rumit. Perhatian-perhatian kecil yang mulai mengusik sejak kejadian sabuk pengaman itu. Aku mulai memperhatikan Febri tanpa sengaja.
Bukan karena aku ingin, tapi karena tubuhku bereaksi lebih dulu daripada pikiranku. Setiap kali dia membuka pintu mobil, setiap kali dia menoleh memastikan aku duduk nyaman, setiap kali dia bertanya singkat, langsung pulang atau ada singgahan dulu, Bu? Semua terasa terlalu akrab, terlalu familiar, tapi aku selalu menjaga jarak. Aku tidak pernah memberi tatapan lama, tidak pernah memulai percakapan, dan tetap mempertahankan nada dingin, agar hubungan tetap profesional. Setidaknya itu yang kupikir kulakukan. Suatu siang, setelah rapat dengan vendor catering, aku merasa pusing. Perutku perih dan kepalaku berat. Aku belum makan apapun sejak pagi, tapi aku enggan menunjukkannya. Aku duduk di kursi belakang mobil, mencoba menenangkan diri sambil mengusap pelipis. Febri tidak bertanya apapun. Dia hanya sempat melirik lewat spion tengah, lalu diam-diam memarkir mobil di pinggir jalan dekat minimarket. Aku sempat membuka mata dan memarahinya. Kenapa berhenti? Semua nggak bilang mau beli apa-apa, tapi dia sudah turun sebelum aku sempat berkata lebih lanjut. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan sekantong plastik kecil. Dia tidak menyerahkannya langsung padaku, hanya meletakkannya pelan di kursi samping. Saya beli roti gandum sama air hangat kemasan. Maaf kalau ibu nggak butuh, tapi wajah ibu pucat sejak dari lobi tadi. Aku ingin marah, ingin berkata bahwa dia lancang, atau sok tahu. Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan begitu aku melihat tangannya sedikit gemetar ketika menyerahkan botol airnya. Gemetar bukan karena takut, tapi karena sungkan dan tidak ingin salah bersikap. Aku hanya menjawab pendek, taruh saja. Lalu aku berpura-pura tidur. Tapi udara di dalam mobil terasa berbeda. Hening yang tadinya datar kini jadi hangat dan menghadap. Saat kami tiba di rumah, aku tidak langsung turun. Aku mengambil roti itu dan membuka bungkusnya diam-diam. Saat sedang makan satu suapan kecil, aku baru sadar. Dia tidak menatapku dari spion, tidak menunggu pengakuan, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Dan justru itulah yang membuatku diam lama. Beberapa hari kemudian, Mbak Sari berkata, "Bu, saya lihat sopir baru itu beda ya. Nggak banyak tingkah, nggak merokok sembarangan, nggak main HP pas nunggu ibu." Aku pura-pura acuh, namanya juga masih awal. Nanti jeleknya kelihatan. Tapi bukan itu yang sebenarnya ada di kepalaku. Aku justru takut mengakui bahwa aku mulai merasa tenang kalau dia ada. Malam Jumat, aku harus menghadiri acara pertemuan mitra di hotel. Aku memakai gaun hitam sederhana dan sepatu berhak sedang. Saat turun dari tangga, Febri sedang berdiri dekat pintu depan, bersiap mengantar. Tanpa diminta, dia membawakan tas kecilku dan membukakan pintu mobil. Aku tidak melihat wajahnya lama-lama, tapi aku bisa merasakan tatapannya tidak pernah melewati batas. Sesampainya di hotel, aku turun dan hampir terpeleset karena hujan membuat lantai licin. Refleks. Dia menahan lenganku. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar tidak wajar. "Maaf, Bu," katanya cepat sambil menarik tangannya. Lantainya licin, saya kira ibu hampir jatuh. Aku menoleh, berusaha tetap dingin. "Lain kali jangan pegang saya sembarangan." Dia menunduk, tidak membantah. "Baik, Bu." Tapi beberapa detik kemudian, dia membuka bagasi dan mengeluarkan payung. Dia berdiri di sisi luar. Membuka payung itu lebar-lebar agar aku tidak terkena hujan sedikit pun. Dan yang membuatku terdiam bukan itu, melainkan caranya berjalan setengah langkah di belakangku. Bukan sejajar, bukan mendahului, itu kebiasaan Arman. Kebiasaan yang tidak pernah kupikir akan kulihat lagi di hidupku. Malam itu, setelah acara selesai, aku kembali ke mobil dengan kepala sedikit pening karena terlalu lama berdiri. Begitu masuk, Febri bertanya singkat, "Langsung pulang atau mampir makan dulu, Bu?" Aku menjawab dingin, "Pulang."
Tapi saat perjalanan setengah jalan, hujan makin deras dan perutku kembali perih. Dia tidak bertanya apa-apa. Tapi begitu tiba di rumah, aku menemukan sesuatu di dashboard mobil. Sebungkus kecil permen jahe dan 2 plester koyo aromaterapi. Tanpa catatan, tanpa penjelasan. Aku hampir bertanya kapan dia membelinya. Tapi sesuatu menahanku. Aku tidak ingin terlihat peduli. Padahal aku peduli. Malam itu aku menatap bayangan wajahku di cermin, lalu bergumam pada diri sendiri. Kenapa aku mulai memperhatikannya? Ini bukan rasa suka, ini cuman terbiasa didampingi. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu itu bukan hanya soal terbiasa. Itu soal sesuatu yang selama ini mati, kini mulai bergerak pelan, menekan pelan dari balik dada. Mirip embun yang diam-diam berkumpul sebelum akhirnya menjadi hujan. Dan aku mulai takut, bukan pada dia, tapi pada diriku sendiri. Sejak perhatian kecil dari Febri makin sering muncul tanpa diminta, aku mulai merasa gelisah. Bukan karena dia melakukan hal yang salah, justru karena dia tidak melakukan apa-apa yang melanggar batas, tapi kehadirannya terasa semakin dekat, semakin nyata, semakin mengusikku. Aku tahu betul perasaanku sendiri mulai bergerak, dan aku tidak suka itu. Bukan saatnya, bukan orangnya, bukan posisi yang tepat. Dan lebih dari semua itu, aku belum siap. Maka aku melakukan apa yang paling mudah, menjaga jarak. Beberapa hari setelah kejadian hujan di hotel, aku mulai mengubah kebiasaanku naik mobil. Kalau sebelumnya aku duduk di kursi depan, sekarang aku memilih duduk di belakang. Aku ingin ada jarak fisik agar pikiranku tidak ikut bermain. Febri tidak banyak bertanya. Dia hanya melihat lewat kaca spion ketika aku pindah duduk, lalu berkata sebagai formalitas, "Baik, Bu, tidak lebih." Sepanjang perjalanan, biasanya dia bertanya singkat seperti, "Jam sekian saya jemput lagi atau tunggu di parkiran, Bu?" Tapi minggu itu dia hampir tidak berbicara kecuali jika aku memulai. Dia menjaga batas, dan itu membuatku tidak enak, tapi pada saat yang sama, lega. Aku pikir dengan menjauh secara sengaja, perasaan tidak nyaman ini akan padam. Tapi yang terjadi justru kebalikannya, suasana jadi terlalu hening. Hening yang membuatku mendengar detak pikiranku sendiri. Beberapa hari pertama, aku pura-pura sibuk dengan ponsel atau dokumen setiap kali di mobil. Padahal pikiranku berkeliaran kemana-mana. Kadang aku ingin bertanya sesuatu yang tidak penting, seperti, "Kamu asalnya dari mana?" Atau "Ibumu tinggal di mana sekarang?" Tapi pertanyaan itu selalu kandas sebelum terucap. Aku takut membuka pintu percakapan yang bisa menyeretku pada sesuatu yang tidak ingin kuhadapi. Suatu sore, setelah rapat di kantor cabang, aku ingin langsung pulang. Tapi setelah mobil berjalan sekitar 2 kilometer, perutku kembali sakit seperti sebelumnya. Aku diam, tidak ingin terlihat lemah. Namun dari kaca spion, aku bisa melihat Febri sesekali melirik. Aku sengaja membuang muka dan pura-pura melihat ponsel. Setelah beberapa menit, dia berbicara pelan. "Kalau ibu mau mampir beli makan atau minum dulu, saya bisa cari tempat yang tenang." Nada suaranya sama, tenang. Tidak mendesak, aku tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti perlahan. Aku mengangkat kepala dengan wajah masam. "Kenapa berhenti?" "Siapa nggak suruh?" Dia menunjuk ke sebelah kiri. Sebuah apotek kecil. Saya lihat tangan ibu menekan perut dari tadi. Saya parkir sebentar, "Kalau ibu mau beli obat..." Aku langsung memotong. "Nggak usah sok perhatian." "Jalan lagi saja," dia mengangguk pelan. "Baik, Bu." Lalu menyalakan mesin kembali. Sepanjang sisa perjalanan, rasa bersalah justru muncul dalam diam. Bukan karena aku sudah membentaknya, tapi karena kalimat itu seperti aku tujukan pada orang yang tidak bersalah. Malamnya aku duduk lama di kamar.
Rasanya seperti habis menampar seseorang yang sedang memayungiku. Tapi aku tidak minta maaf. Harga diri dan rasa takut bercampur jadi satu. Keesokan harinya aku sengaja meminta supir lain. Pahar, supir paruh waktu yang biasa mengantar barang catering. Aku bilang pada Mbak Sari, bilang Febri libur saja, dia pasti senang. Aku pergi dengan mobil box lama, duduk di sebelah Pak Har yang jalannya lambat dan suka berkisah tentang cucunya. Tapi yang mengganggu pikiran bukan suaranya, melainkan fakta bahwa aku mencari-cari sosok lain. Di tengah perjalanan, tanpa sadar aku menoleh ke kursi depan tempat Febri biasanya duduk. Kosong. Dan kekosongan itu terasa ribut. Sore harinya aku pulang dengan kepala berat. Saat turun, aku melihat Febri sedang menata beberapa tumpukan air mineral di gudang samping rumah. Padahal itu bukan tugasnya. Dia baru sadar aku datang ketika aku berjalan melewatinya. Dia menunduk sopan. "Selamat sore, Bu." Aku hanya mengangguk seadanya dan melanjutkan langkah. Tapi langkahku berhenti sendiri sebelum masuk ke pintu. Aku berbalik setengah, lalu bertanya dingin. "Itu bukan tugas kamu. Kenapa angkat-angkat sendiri?" Dia menjawab pendek. "Mbak Sari bilang pesanan catering datang lebih cepat. Saya bantu saja biar nggak numpuk di halaman." Aku ingin berkata terima kasih, tapi yang keluar justru, "Lain kali tanya dulu, jangan asal." Dia hanya menunduk, tapi sebelum aku masuk, dia sempat berkata pelan, hampir tidak terdengar. "Saya minta maaf kalau belakangan sikap saya bikin ibu nggak nyaman. Saya cuman nggak mau ibu sakit sendirian." Aku tidak menjawab. Aku memilih masuk rumah dan menutup pintu terlalu cepat. Tapi di balik pintu itu, aku bersandar dan menahan napas. Ada kalimatnya yang memukul tepat di dada. "Saya cuman nggak mau ibu sakit sendirian." Kalimat sesederhana itu, tapi terasa seperti seseorang menepuk pintu hati yang sudah lama kukunci rapat-rapat. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa benar aku menjaga jarak karena tidak suka? Atau karena aku takut suka? Dan sejak malam itu, aku tahu satu hal. Semakin aku menjauh, semakin aku sadar aku sedang bergerak ke arah yang sama sekali tidak kusangka. Hari itu seperti mimpi yang perlahan menjadi nyata. Setelah perjalanan panjang yang penuh penolakan batin, rasa takut, perbedaan usia, komentar orang, hingga bayang-bayang masa lalu, aku, Eni, perempuan 45 tahun yang pernah merasa hatinya selesai bersama suami yang telah tiada, akhirnya berani mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Menikah dengan Febri, lelaki 27 tahun yang sebelumnya hanya kupanggil supir. Awalnya aku tak percaya semuanya berubah secepat itu. Sejak pengakuan perasaanku beberapa waktu lalu, suasana rumah berubah hangat. Febri tak lagi menjaga jarak seperti dulu, tapi juga tak pernah bersikap berlebihan. Justru sikap tenang dan hormatnya itu yang membuatku semakin yakin. Suatu malam, setelah makan bersama, ia berkata dengan nada hati-hati, "Bu Eni, kalau suatu hari saya meminta restu untuk melamar ibu bakal marah nggak?" Pertanyaannya sederhana, tapi jantungku kontan bergemuruh. Aku sempat diam lama, menatap wajahnya yang serius namun penuh keraguan. Aku tahu, bagi Febri, perbedaan status dan usia menjadi beban berat, tapi keberaniannya menembus batas itu justru membuatku merasa dihargai sebagai perempuan, bukan sekadar majikan. Dengan suara pelan aku hanya menjawab, "Kalau aku tidak marah, berarti kamu tahu jawabannya apa." Setelah itu, semuanya berjalan seperti mengalir. Febri pulang ke keluarganya di kampung untuk bicara langsung kepada ibunya. Awalnya sang ibu kaget, bahkan menolak. Bagaimana mungkin anak laki-lakinya menikahi janda kaya yang lebih tua, 18 tahun. Tapi Febri berbicara dengan cara yang lembut dan tegas. Seperti almarhum suamiku dulu saat mempertahankanku dari tentangan keluarga. "Bu, saya bahagia sama dia. Kalau bahagia itu dosa, biar saya tanggung semuanya.
katanya. Cerita itu membuatku menangis diam-diam saat ia menyampaikan hasil pembicaraan itu melalui telepon. Dari pihakku, kakakku sempat menentang. "Eni, kamu itu sudah umur. Mau nikah sama anak seusia anakmu." "Apa kata orang?" Aku hanya menjawab, "Kalau aku takut omongan orang, hatiku nggak akan pernah hidup lagi." Setelah percakapan itu, dia terdiam, hanya menatapku, lalu menghela napas pasrah. Prosesi lamaran dibuat sederhana. Tak ada dekorasi mewah, tak ada pesta besar, hanya keluarga inti dan 2 sahabat dekat. Febri datang mengenakan kemeja putih dan sarung songket coklat tua yang kubelikan diam-diam. Ia tampak seperti pria yang sepenuhnya siap memikul kehidupan bersamaku saat ia menyerahkan cincin kecil dan seserahan simbolis. Bukan emas berkilau, melainkan kain batik dan Al-Quran. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku melihat sosok lain di dirinya. Sosok suamiku yang dulu. Tapi dalam versi baru yang membuat lubang di hatiku tertutup pelan-pelan. Hari akad tiba. Aku memilih pernikahan sederhana di rumah, bukan gedung megah. Aku tidak ingin tampak seperti perempuan yang pamer. Aku ingin momen ini terasa damai dan jujur. Aku mengenakan kebaya krem gading dengan riasan tipis. Sementara Febri memakai beskap coklat muda dan peci hitam yang membuat wajahnya tampak lebih dewasa. Saat penghulu bertanya, "Apakah Ibu Eni memilih menikah dengan lelaki ini atas kemauan sendiri?" Suaraku nyaris tercekat, tapi aku berkata jelas, "Iya, dengan ridha." Lafaz ijab kabul pun diucapkan dengan suara lantang dan hanya 1 tarikan napas. Tepat di detik itu, aku merasa seolah pintu masa laluku tertutup bukan untuk dilupakan, tapi untuk memberi jalan bagi cerita baru yang kupilih sendiri. Setelah akad, suasana haru menyelimuti ruangan. Ada tangis haru, ada doa, ada juga bisik-bisik dari tamu undangan yang tak bisa kusekat. Tapi aku tak lagi merasa gentar. Febri menggenggam tanganku di bawah meja pelaminan sederhana dan berbisik, "Aku nggak akan pernah lepasin ibu. Mulai hari ini, panggil aku suami." Aku tergelak kecil sambil menahan air mata. "Kalau begitu kamu jangan panggil aku ibu lagi," jawabku pelan. Dia tersenyum dan menunduk malu, tapi matanya menyala. Malamnya kami duduk di teras, masih dengan pakaian pernikahan yang belum sempat diganti. Sunyi tapi hangat. Aku bersandar di bahunya, lalu berkata, "Kamu tahu, aku dulu takut sekali jatuh cinta lagi." Febri menjawab tanpa menatap wajahku. "Aku juga takut, Bu." Nih, ya terkekeh gugup. Tapi kalau kita sama-sama takut, nggak akan ada yang namanya keberanian. Aku memejamkan mata, menikmati desir angin malam dan detak jantungnya yang terasa dekat. Mungkin banyak orang yang tak paham hubungan kami. Mungkin masih ada yang mengejek di belakang. Tapi aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang penilaian dunia. Kali ini aku memilih hidup dalam dekap seseorang yang mencintaiku karena jiwaku, bukan mengasihaniku karena statusku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi janda, aku tidak takut lagi tidur dengan hati yang penuh. Karena aku tahu, esok aku terbangun bukan sebagai perempuan yang kehilangan, tapi sebagai istri yang kembali menemukan dirinya.